adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, tetapi itu tidak mengurangi kita untuk beribadah, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak ajak semua untuk berdiri. Kita puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Apa Kabar. Ikut tangannya ya. Nah, adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Berkati juga kakak pembimbing yang akan bercerita Tuhan, sehingga ia boleh menyampaikan firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Satu anak Tuhan pergi sekolah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Melvi di sini. Sebelum Kak Melvi cerita, Kak Melvi mau tanya, apa yang adik-adik rasa kalau dikejar anjing? Takut. Oh, ya. Ternyata adik-adik sudah tahu. Betul, kita takut. Tapi setelah takut pastinya adik-adik akan lari. Lari pastinya. Kalau tidak lari, waduh bahaya. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini, kakak akan cerita seorang tokoh yang walaupun dia takut, dia tidak akan lari. Ini ceritanya. Setelah Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan makan bersama, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Setelah sampai di Bukit Zaitun, sebuah tempat bernama Taman Getsemani, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk, sementara ia pergi berdoa. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama dengan Yesus pergi berdoa, karena ia ingin ditemani oleh mereka. Yesus menyuruh Petrus, Yakobus, dan Yohanes menunggu sementara Yesus berdoa. Yesus merasa sedih karena ia akan dihukum mati. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah berdoa, Yesus kembali kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ternyata mereka sedang tertidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus
berjaga-jaga dan berdoa. Setelah itu, Yesus kembali lagi berdoa. Dia meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Setelah kembali, Yesus melihat murid-muridnya tetap tertidur karena mata mereka sangat berat karena kantuk. Dan Yesus kembali lagi untuk ketiga kalinya berdoa. Yesus sebagai manusia biasa bisa juga merasa takut. Iblis pun mulai menggoda. Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatnya seperti tetesan darah. Yesus sungguh-sungguh berdoa, dia lebih lagi sungguh berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat menghibur Yesus dan memberi kekuatan buat Yesus. Yesus semakin dikuatkan dan dia merasa Bapaknya tidak meninggalkan dia. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata, sebentar lagi ia akan ditangkap. Murid-muridnya segera bangun dan betul, prajurit dan Yudas datang untuk menangkap Yesus. Nah, adik-adik, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Walaupun dia takut, ia tidak lupa untuk berdoa. Walaupun dia sudah tahu apa rencana Tuhan, dia tidak lari. Dia rela untuk ditangkap, bahkan mati. Karena itu kehendak Bapa yang di sorga. Adik-adik juga mau seperti Yesus? Kalau kita takut, ingat, berdoa pada Tuhan. Dia yang akan memberi kekuatan buat adik-adik dan kita semua. Demikian cerita kakak hari ini. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, sebagai lagu respon kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama ya Kak? Kita akan menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Saya undang adik-adik berdiri yuk. Mari kita bertepuk tangan. Berdoa dalam nama Yesus.
kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita bersama-sama berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Terlebih-lebih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ya Tuhan, ibadah kami pada hari yang indah ini Tuhan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi ini ya Tuhan kami mau mengucap syukur untuk semuanya itu. Bapa di dalam surga, kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Di mana Tuhan Engkau tahu bangsa dan negara kami yang dilanda oleh virus corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan jaga, pelihara dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka hikmat, sehingga dengan penuh hikmat dan bijaksana mereka boleh mendidik kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan bagi kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ini syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita telah selesai. Tetapi sebelum kakak tutup, kakak mau ingatkan lagi kepada adik-adik yang di rumah untuk tetap di rumah. Ya, jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Kalau mau jalan-jalan, tahan dulu, ada waktunya. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.